Kenapa kita harus berorganisasi? Kenapa kita harus berkomunitas? Karena manusia itu zoon politikon menurut Aristoteles, right? Kodratnya kita. Oke. Di sisi lain, buku yang sangat menarik dari Katie Milkman judulnya How to Change menjelaskan bahwa ada yang dibilang social habit. Oke. Social habit itu habit sosial yang mana ketika circle kita itu kecenderungannya melakukan habit tertentu, kita akan terpolakan untuk ikut dengan circle tersebut. Maka di sini relate sabdanya Rasul tuh, bertemanlah dengan penjual parfum supaya kita kecepatan wangi, jangan berteman dengan pandai besi. Tapi jangan dimaknai secara literal ya. Nah, saya berteman sama tukang las. Nah, mau kak? Bukan, maksudnya maknanya adalah cari circle yang positif. Kalau Anda mau jadi pembaca, carilah circle literasi. Belajar lebih banyak kosakata baru untuk mempermudah pemahaman Anda. Mungkin teman-teman berat ini kata-katanya. Tidak apa-apa, saya sengaja kasih berat-berat sedikit supaya Anda tertantang untuk semakin belajar. Oke? Sesekali saya gunakan inferensi. Pasti akan Anda penasaran. Inferensi ini bilang tadi katon. Sesekali saya gunakan preferensi atau kecenderungan. Apa itu artinya? Kan ada di chat GPT-nya tuh masing-masing. Ada di UA-nya, AI lemah dari Metaverse tuh. Bisa langsung cari. Apa artinya itu inferensi dan sebagainya. Mempermudah dulu susah karena boki kamus kemana-mana. Saya ingat sekali itu Kak Ceko, dia memang sengaja beli kamus bahasa ilmiah. Ada kamus bahasa Indonesia, Inggris, dia beli kamus bahasa ilmiah. Dia yang kemana-mana kasihan. Tiap ada lagi dengar ceramah, ustaz, siap dan sebagainya. Apa dia bilang itu. Sekarang kan dipermudah mikir dengan AI. Dua hari yang lalu saya terjebak macet ketika ingin ke daerah Boulevard. Apa yang saya lakukan? Saya dengar audiobook. Untuk buku yang sementara saya baca. Gitu ya. Daripada lama macet, mending dengarkan audiobook. Caranya apa? Misalnya kalau buku digital PDF, ya silakan download Adobe Reader. Itu ada di situ. Ada fiturnya nanti di gambar headset. Nah, bacakan kayak memang karena yang trial, yang free, pasti cara membacanya adalah kayak Google Maps ke kiri. 30 menit lagi kayak gitu. Kemudian apa? Maknanya kemudian. Tapi banyak sekarang audiobook di Indonesia, bahasa Indonesia. Misalnya podcast buku kah apa nama channelnya itu, dia baca memang jadi tak 10 jam begitu. Misalnya buku-buku berat lagi, buku Tan Malaka, buku apa nah baca gitu. Tapi saya anggap audiobook itu sebagai alternatif saja begitu. Misalnya kayak macet dan sebagainya. Ingatlah mengapa teman-teman membaca. Ini sejalan dengan buku dari Simon Sinek, judulnya Start With Why, yang kemarin dipresensi oleh Anies Baswedan. Oke, silakan nonton YouTube-nya Anies Baswedan. Dan 3 tahun lalu kami sudah resensi juga ini buku. Tahun 2019, 2020, sekitar itulah. Start With Why. Bahwa untuk melakukan sesuatu, teman-teman harus memulainya dengan pertanyaan mengapa. Mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya baca buku ini? Temukan dulu basic premisnya. Oke? Kenapa Anda baca buku izinkan aku jadi pelacur misalnya toh kalau novel. Saya jarang sekali baca novel. Mungkin tidak sampai 20 novel yang kubaca. Pernah menyelesaikan novel, tapi jarang sekali. Saya lebih suka nonton filmnya saja. Novel yang difilmkan. Walaupun populer memang itu fiksi. Kalau kita ke Gramet pasti novel yang di depan toh. Kalaupun non fiksi self development, gitu, pengembangan diri. Tapi menurut saya itu dinamika aja. Nanti akan semakin. Saya kalau misalnya beda kak, karena tidak mendapat gitu sensasi kisah begitu. Tidak baca novel kak, saya baca autobiografi, misalnya, atau memoir. Doh, salah satu memoir yang saya rekomendasikan itu memoir dari istrinya Bill Gates, Melinda Gates. Judulnya The Moment of Life. Di situ dijelaskan bahwa perempuan itu selalu menjadi subordinat. Dia melakukan penelitian di Afrika bahwa pekerjaan paling rendah gajinya adalah petani. Specifically buruh tani. Dan buruh tani selalu diisi oleh kaum perempuan yang rentan. Itu memoirnya Melinda Gates. Jadi tentukan dulu mengapa teman-teman membaca.
baca buku dari berbagai genre. Nah, satu, pernah ada yang tanya saya, Inul Mi, Zainul Alim, kenapa baca-baca juga buku psikologi, sosial, dan sebagainya? Dan akhirnya sekarang terjawab. Dulu hanya karena suka aja, sekarang terjawab bahwa ternyata penelitian artikel jurnal bereputasi internasional sekarang itu lebih mengedepankan, lebih mempublish penelitian-penelitian yang multidisciplinary. Bukan cuma satu disiplin ilmu saja, tapi multi atau paling tidak interdisciplinary. Misalnya kajian saya adalah multidisciplinary antara hukum, teknik informasi, dengan psikologi. Di mana nyambungnya? Hukumnya adalah keamanan cyber. Psikologinya apa? Bias kognitif. TI-nya apa? Bias algoritma. Akhirnya, super spesifik niche saya atau bidang kepakaran saya adalah ketidakadilan dalam bias algoritma. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama dengan seiring multidimensinya genre bahan bacaan teman-teman. Kalau pembahasannya hanya misalnya tentang hukum korupsi, udah banyak yang bahas. Oke? Korupsi SDA, banyak. Korupsi pengadaan barang dan jasa, banyak. Coba Mi kasih masuk di jurnal Scopus kalau diterima. Gitu. Kalau pakai Joe Kiki, penerbit ya mungkin. Tapi kalau reviewer yang benar-benar reviewer, tidak ada novel di dalam situ. Batasi subvokalisasi. Apa itu subvokalisasi? Ini pasti teman-teman relate. Ketika kita baca dan kita bergumam, oke, baik melalui lisan kita maupun di pikiran kita, itu namanya subvokalisasi. Misalnya ketika saya baca tuh, ini subvokalisasi dalam mulut, misalnya tuh, batasi subvokalisasi mengucapkan kata-kata dalam pikiran Anda. Wah, lama sekali teman-teman membaca kalau begitu. Termasuk subvokalisasi internal dalam pikiran. Misalnya tuh saya baca, pasti kalian tidak dengar ya karena di pikiranku. Tidak usah. Langsung aja, langsung saja paham. Gitu, itu namanya speed reading. Tiga, bacalah dalam berbagai format. Semenjak pandemi, lebih banyak saya menghabiskan buku digital dibandingkan buku biasa. Oh begini jipal buku tak kak, ini saya di studio. Lebih banyak buku bacaan digital yang saya baca. Baik itu Gramedia digital yang teman-teman harus subscription 45.000 sebulan. Itu teman-teman sudah bisa baca puluhan ribu, sudah bisa download puluhan ribu di Gramedia digital. Ataupun yang basicnya itu free, misalnya Ipusnas. Ipusnas itu teman-teman bisa baca secara gratis. Kalau mau yang agak-agak menantang sedikit, Zlib gitu. Atau yang terakhir saya kasih rekomendasi pas hari ketiga itu LibGen. Tapi bahasa Inggris kak, Translate Me, DeepL Translate, Google Translate dan sebagainya. Itu bisa aja. Jadi berbagai format. Di HP-nya toh teman-teman bisa baca di HP, di laptop. Saya lebih banyak baca di HP. Kalau nunggu-nunggu dan sebagainya. Temukan waktu luang 15 menit. Ini penting kan 15 menit. Kenapa? Kalau teman-teman baca buku Jamie Foxx judulnya itu adalah Tiny Habits. Habits yang kecil. Saya jelaskan kita harus bagi ini waktu kita itu ke dalam satuan-satuan terkecil. Mulai dari Bill Gates, Habibie sampai kita manusia biasa itu memiliki waktu yang sama setiap hari, 24 jam atau 1440 menit atau 86.400 detik. Sehingga kita harus bagi gitu. Jadi kalau teman-teman nyusun jadwal harian, ini penting sekali ya di Google Keep-nya teman-teman. Itu tentukan jadwal hariannya per 15 menit. Kenapa 15 menit? Karena ternyata ketika kita bagi 1440 menit itu ke dalam 100%, itu melahirkan setiap 1% satuannya itu adalah 14 menit 40 detik. Let's say 15 menit. 15 menit membaca, 15 menit lagi mana jadi bukan berdasarkan satuan kegiatan. Misalnya sholat, sudah sholat mau kopi makan. Enggak, tapi berdasarkan satuan 15 menit itu. Satuan 15 menit. Dan teman-teman tulis di Google Keep sebelum tidur. Supaya besok tahu apa mau dibikin 15 menit itu. Nah itulah mengapa misalnya judul bukunya Brian Tracy, Master Your Time, Master Your Life. Kalau kita mengatur waktu kita mengatur hidup kita. Atur 15 menitnya. 15 menit ini kemana, 15 menit kemana, 15 menit kemana, 15 sampai 100.
Itu 24 jam itu. Lacak bacaan Anda jika itu motivasi. Kalau saya, cara aku melacak adalah saya anggap itu sebagai finish ketika sudah saya paparkan di YouTube. Di YouTube mungkin sekarang 280-an kalau tidak salah, sekitar itu 280-an yang sudah saya presentasikan saya sendiri gitu. Tapi yang sudah saya baca sebenarnya jauh lebih banyak daripada itu. Cuma ya karena ada yang tidak relate, ada yang tidak recommended gini deh, ada yang ngaluki bawakan tema itu begitu toh. Misalnya saya baca buku Duduk Perkara Poligami, agak-agak juga toh, nanti orang ya apa saya pendukung poligami, ada jadi bawakan misalnya buku-buku yang bertema bisnis, tidak semua saya bawakan gitu. Jadi lacak bahan bacaan Anda sudah berapa. Journaling gitu misalnya 365, tantangannya 365 dalam kamu mau tahun baru tuh resolusi Miki 2025, saya tantanganku 365 buku. Harus it's okay, go on gitu ya. Paling yang 3 hari pertama aja bisa. Saranku moderat aja, 1 minggu 1 buku. Oke? 1 minggu 1 buku. Caranya adalah 1 bab 1 hari gitu, untuk sebagai pemula.